Pernah nggak lu ngerasain momen kayak gini, chart check-up, struktur rapi, level kelihatan, tangan udah di mouse, tapi jari malah dingin. Klik buy, tunggu dikit deh. Klik sell, kayaknya bentar lagi lanjut. Akhirnya market jalan tanpa lu, dan lu cuma bisa bilang, enjer tadi harusnya masuk. Lucunya, saat lu ketinggalan, emosi langsung bangun. Masuk telat. Lot digedein dikit, dan boom, SL. Lalu lu bilang market gak adil. Padahal, market gak pernah peduli sama perasaan lu, bro. Gini ya, entry itu keputusan, bukan perasaan. Perasaan itu kayak mantan, datang tiba-tiba, bikin ragu, bikin overthinking, dan sering bikin salah langkah. Sedangkan keputusan itu dingin, tenang. Kadang nggak enak di hati, tapi masuk akal di logika. Masalah banyak scalper bukan di chart, bukan di indikator, bukan di Fibo, bukan di trendline. Masalahnya ada di momen antara lihat setup dan klik tombol. Di situ, kepala sama hati sering ribut. Coba kita tarik ke kehidupan sehari-hari. Lu pernah nggak mau nyebrang jalan, lampu merah, mobil berhenti, secara logika aman. Tapi tiba-tiba perasaan bilang, kayaknya ada motor nyelip deh, kayaknya bentar lagi lampu hijau. Padahal, secara fakta, aman. Kalau tiap nyebrang lu nunggu perasaan yakin 100%, lu nggak bakal sampai seberang, bro. Lu bakal berdiri di trotoar seumur hidup. Trading juga gitu. Secara teknikal, market itu kerja pakai probabilitas, bukan kepastian. Lu udah baca struktur, lu tahu konteks, lu tahu area reaksi, lu tahu risk kecil, reward masuk akal, itu udah cukup buat ambil keputusan. Tapi otak kita licik, dia pengen konfirmasi tambahan, pengen satu candle lagi, pengen satu validasi lagi, pengen satu rasa tenang. Masalahnya, market nggak nunggu lu tenang. Scalper yang kalah itu sering bukan karena salah arah, tapi karena terlalu lama mikir arah. Entry terbaik sering muncul saat rasanya belum yakin, tapi rencananya jelas, tapi risikonya kecil. Dan entry terburuk sering muncul saat perasaan udah pede, emosi udah naik, lot udah kegedean. Ironis ya? Sekarang kita bahas yang agak teknikal dikit, tapi santai. Dalam scalping, waktu itu segalanya. Lu masuk telat sedikit, RR berubah, SL makin dekat, tekanan mental naik. Saat tekanan naik, perasaan ambil alih. Lu mulai geser SL, close terlalu cepat, atau malah berharap. Padahal dari awal, entry lu itu bukan hasil keputusan matang, tapi hasil dorongan emosi. Solusinya bukan cari indikator baru, bukan ganti time frame, bukan nambah garis. Solusinya pisahin momen analisa dan momen eksekusi. Analisa itu pakai otak, eksekusi itu pakai aturan. Saat entry datang, tugas lu bukan ngerasa nyaman, tapi nurutin rencana. Lu nggak perlu yakin. Lu cuma perlu konsisten kayak orang kerja. Lu capek? Iya. Lu males? Iya. Tapi kerjaan tetap jalan, karena itu keputusan, bukan mood. Scalper yang bertahan lama itu bukan yang paling jago baca chart, tapi yang paling jarang debat sama dirinya sendiri. Dia tahu kapan masuk, kenapa masuk, berapa risiko. Berapa risiko, habis itu serahin ke market. Kalau kena SL dia nggak drama, kalau TP dia nggak jumawa. Karena dari awal yang dia jalani itu proses, bukan perasaan. Jadi bro, lain kali lu ragu entry, tanya satu hal ke diri lu. Ini nggak sesuai rencana atau cuma perasaan gue doang yang takut? Kalau rencana lu ada, risiko kecil, dan konteks jelas, klik, tenang, terima hasilnya. Karena scalper itu bukan peramal, tapi pengambil keputusan. Dan keputusan terbaik sering lahir saat perasaan disuruh duduk manis di pojokan. Oke bro, tenang, kita cari posisi entry dulu sambil ngopi. Gue bakal ceritain apa yang chart M5 ini lagi omongin, bukan nebak, bukan meramal. Kita dengerin dia bicara. Sekarang fokus ke time frame M5. Di M5 ini kelihatan jelas satu hal dulu, market barusan capek. Sebelum turun lu bisa lihat, harga sempat naik bikin higher high tipis-tipis, tapi naiknya udah nggak segarang sebelumnya. Itu tandanya apa? Tenaga buyer mulai habis bro. Secara struktur M5, awalnya uptrend kecil, naik bertahap, lalu harga mulai flat di atas, high-nya mirip-mirip, low mulai turun pelan. Itu bukan konsolidasi sehat, itu distribusi halus. Market lagi bilang, gua masih di atas tapi dorongan udah nggak sekuat tadi. Sekarang kita masuk ke bagian penting, drop yang baru kejadian. Harga turun tajam dari area atas dan langsung nembus beberapa MA. Ini penting. Di scalping M5, selama harga nempel MA, tren masih dijaga. Begitu MA ditembus rame-rame, momentum lepas. Dan di chart lu, itu bukan turun satu candle. Itu turun berlapis rapi, niat. Artinya, yang jual bukan panik, yang jual sadar posisi. Sekarang kita lihat Fibo yang lu tarik. Fibo lu jelas ditarik dari high ke low terbaru. Ini area klasik scalper kejebak. Kenapa? Karena secara mata, wah udah turun jauh, secara perasaan kayaknya bakal mantul, secara realita itu retracement dangkal, market belum selesai turun. Dia cuma napas.
Sekarang kita cocokkan sama struktur M5. Setelah drop, harga bikin lower high kecil, gagal balik ke atas MA, mantulnya pendek, terus lanjut ngegantung. Itu ciri khas bearish continuation, bukan reversal. Kalau mau balik naik beneran, dia harus reclaim MA, high harus lebih tinggi dari swing sebelumnya, retracement harus lebih dalam dan sehat. Tapi yang terjadi, harga malah ketahan di bawah geraknya ngos-ngosan. Sekarang indikator bawah, lu bisa lihat, osilator sempat oversold tapi mantulnya lemah. Gak bikin divergensi yang kuat. Ini poin penting. Oversold harus buy. Oversold di tren turun itu cuma bilang turunnya udah jauh, bukan waktunya naik. Scalper sering kejebak di sini. Ngelihat osilator capek, buy, padahal struktur belum ngizinin. Sekarang kita rangkum kondisi M5 saat ini. Struktur pendek gua masih turun. 2, L masih jadi resistance. 3, Fibo mantul di retracement dangkal. Momentum belum balik. 5, osilator kula capek tapi belum berbalik arah. Artinya apa bro? Market lagi di fase tarik napas sebelum lanjut jalan. Sekarang soal potensi pergerakan selanjutnya. Ya, ada 2 skenario sehat, kita bahas jujur. Skenario 1 yang lebih dominan, harga lanjut turun ke area low sebelumnya. Kenapa? Karena struktur belum rusak, pullback terlalu dangkal, belum ada tanda akumulasi. Kalau skenario ini kejadian, turunnya bisa pelan, bukan jedak-jeduk, ngikis. Ini tipe market yang bikin scalper FOMO dan kepancing. Skenario 2 lebih jarang tapi mungkin. Harga sideways kecil dulu, range sempit, bikin orang kesel, baru setelah itu lanjut turun atau fake breakout. Ini sering kejadian kalau market mau bersihin posisi dulu. Yang belum kelihatan, belum ada tanda reversal valid, belum ada struktur balik, belum ada dorongan buyer yang niat. Jadi kalau ada yang bilang, ini udah murah bro, buy aja, itu suara perasaan, bukan chart. Sekarang nasihat tongkrongan bro, di kondisi kayak gini, jangan nebak dasar, jangan lawan struktur, jangan entry cuma karena osilator. Yang lu lakuin, tunggu reaksi di area bawah atau tunggu reclaim struktur kalau mau buy atau diem. Juga keputusan ingat, gak entry juga posisi. Market M5 ini bukan ngajak buru-buru, dia ngajak sabar. Jadi kesimpulannya bro, market M5 ini belum selesai cerita, dia lagi jeda napas, bukan ganti arah. Kalau lu scalper, lu bukan nyari hero moment, lu nyari momen paling masuk akal. Tenang, biar market yang datang ke lu, bukan lu yang maksa masuk ke market. Ngopi dulu, tarik napas. Chart gak kabur, kalau waktunya tepat, entry itu kerasa dingin, bukan deg-degan. Santai bro. Di titik ini, gue cuma mau bilang terima kasih, serius. Buat lu yang masih nonton, masih dengerin, masih nongkrong bareng gue sampai sejauh ini, kita lagi bangun channel ini bareng-bareng. Pelan, gak viral dadakan, gak sok paling jago, tapi jujur. Dan yang perlu gue garis bawahi satu hal penting, ini bukan penghakiman, ini bukan nunjuk siapa yang salah. Ini pembelajaran buat kita semua, terutama buat gue sendiri. Semua cerita yang gue omongin tadi, itu bukan teori hasil scroll Twitter. Itu pengalaman nyata. Jatuh bangun gue di market, entry salah, over PD, salah baca waktu, salah baca arah, dan seringnya salah baca diri sendiri. Kayak kehidupan sehari aja bro. Lu ngerasa udah dewasa, ternyata masih gampang kebawa emosi. Lu ngerasa udah siap, ternyata belum kuat nerima konsekuensi. Market itu cermin. Bukan buat nunjukin seberapa jago lu, tapi seberapa jujur lu sama diri sendiri. Dan di titik ini, kalau lu masih dengerin sampai sini, artinya lu bukan trader sembarangan. Trader sembarangan biasanya udah close videonya pas floating minus. Lu enggak, lu masih di sini, masih mau denger, masih mau belajar. Itu mahal bro. Channel ini bukan soal siapa paling cuan, tapi siapa yang masih waras setelah market selesai ngajar. Kita di sini buat ngobrol, buat ketawa, buat refleksi, biar besok kalau buka chart, kepala lebih dingin dari kopi pagi. Gue Hans, scalper riseh, profit kecil, tapi konsisten, pelan, gak buru-buru. Dan gue percaya yang pelan tapi hidup, lebih penting dari yang ngebut tapi tamat. Terima kasih udah nongkrong, terima kasih udah dengerin. Sampai ketemu di chart berikutnya bro.